Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah persekutuan jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 28. Untuk itu, dalam persiapan baik kita yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, kita berdiri sambil melakukan bersama-sama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah firman pembimbing dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah, persekutuan jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 28. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dari kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Segala tugas kerja dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami boleh lakukan itu semua karena Tuhan baik di hidup ini. Namun menyadari akan kasih setia-Mu Tuhan di hidup ini, kami terkadang melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan sesama kami, sehingga kami sungguh-sungguh berdosa. Karena itu Bapa, baharuilah hidup kami, kasihanilah kami, sucikan kami, supaya kami layak hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu, Engkau mati tersalib karena kasih-Mu bagi dunia dan manusia. Karena itu kami boleh memperoleh pengampunan yang tulus dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Suara-Mu kudengar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagai nats pemberitaan anugerah Allah dari Yeremia 31 ayat 3 berkata, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Mari puji Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah, persekutuan yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau hadir
di tempat ini bersama selaku keluarga besar jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 28. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk membaca dan belajar setiap firman-Mu yang akan menjadi perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Pakailah kiranya kami sekalian, teristimewa hamba-Mu ini, supaya setiap firman yang dibaca dan disampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berseru. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita di sepanjang minggu ini dari Amsal pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Amsal pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia jika kita mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya di hidup hari-hari kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti kita bersyukur di masa new normal ini kita pun lagi diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang tidak pernah berhenti untuk kita jalani bersama, baik itu secara pribadi, keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini yang tidak pernah usai dari kehidupan kita, maka kita masih lagi beribadah, baik di rumah gereja maupun di rumah kita masing-masing, sekalipun juga sudah ada kolom-kolom yang mulai beribadah di rumah keluarga jemaat. Amsal Salomo memiliki keistimewaan karena ada begitu banyak target utama untuk mendapatkan nasihat dan hikmat, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sesungguhnya hikmat yang sejati dapat kita peroleh ketika kita senantiasa bersandar pada Allah, bukan pada pengertian kita sendiri. Saudara-saudara, dengan kita hidup dan bersandar pada Allah, maka kebenaran membawa kita pada hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, di mana Allah memimpin setiap langkah-langkah hidup kita orang-orang percaya, supaya kita benar-benar beriman
kepada Tuhan. Artinya bahwa kita berusaha senantiasa hidup dan mau mencapai suatu kesuksesan untuk mencapai kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan pribadi sebagai keluarga Kristen, hidup bersama sebagai suami istri, orang tua, dengan anak-anak kita. Saudara-saudara, yang pasti Allah ingin kita hidup berbahagia, oleh karena Allah sendiri yang telah menyediakan kebahagiaan bagi kita. Jika kita takut, percaya dan taat kepadanya, maka dengan demikian hikmat adalah kekuatan Tuhan sebagai sumber yang memberi inspirasi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, dan kita pun mampu memperoleh pengertian tentang hikmat Tuhan itu sendiri. Hikmat Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi sumber hikmat dan pengertian, sehingga kita pun mampu menyatakan bagaimana kasih karunia yang Allah berikan untuk menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang mengikuti panggilan hikmat pasti memperoleh kekayaan. Sebagaimana Salomo yang tidak pernah meminta kekayaan, melainkan ia meminta hikmat dari Tuhan. Maka semua kekayaan hikmat, pengetahuan, kepandaian dan kecerdasan diperoleh melebihi apa yang diinginkannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di hidup ini marilah kita terus belajar meminta hikmat dan pengertian. Apakah itu dalam tugas kerja dan tanggung jawab kita selaku orang-orang percaya, sebagai pribadi dan keluarga rumah tangga kita, mari kita mau lakukan itu dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga semua yang mau kita capai, yang mau kita inginkan, dan yang mau kita harapkan di hidup ini pasti akan diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Salomo mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan hikmat dan pengetahuan, kekuasaan dalam hidup ini, sehingga kita boleh dan bisa berjalan pada jalan kebenaran, dan kita mampu menunjukkan keadilan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang harus dan dapat kita teladani kepada Tuhan Yesus, dalam perjanjian baru dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jalan Tuhan betul-betul benar dan mendatangkan kehidupan ke kita ketika kita mampu untuk melalui jalan-jalan kehidupan yang betul-betul yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita mampu untuk mempraktekkan apa yang senantiasa diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Salomo dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tetapi juga dalam kehidupan bersama dengan umat Israel. Kita betul-betul mampu untuk melakukan dan meneladani apa yang
Dia lakukan itu mendatangkan berkat bagi kehidupan umat, tetapi juga bagi kehidupan pribadi dan keluarganya, bahkan bagi para pemimpin-pemimpin, bahkan kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita menyatakan persembahan kita lakukan bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu, Kidung Jemaat 428. Saudara-saudara, marilah kita berdoa dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa. Terpujilah Allah, sumber hikmat dalam hidup kami manusia. Oleh karena itu kami bersyukur karena di masa pandemi COVID-19 ini yang belum pernah usai dari kehidupan kita manusia. Namun kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalani hidup dengan takut akan Tuhan, melakukan dan mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Bapa, betapa Engkau sungguh baik, betapa kasih setiamu menyertai kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat mulia, yang terus dinyatakan bagi dunia dan manusia, sehingga kami tetap memperoleh hikmat yang dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberi kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk lagi boleh berada, baik kami yang ada di rumah gereja maupun di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan mengagungkan Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kiranya kami mampu melanjutkan kasih setia-Mu untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada setiap orang yang mau datang kepadamu, untuk terus mengenal Tuhan sebagai juru selamat manusia yang membawa kami hidup dalam kehidupan yang diberkati, sehingga kami pun boleh memberikan persembahan syukur.
Kiranya Engkau menguduskan setiap bentuk persembahan syukur yang boleh kami persembahkan kepadamu. Dan ajarlah kiranya kepada kami Tuhan, untuk mengingat akan kasih setiamu itu, untuk membuat orang lain berbahagia dan mendapatkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka inginkan daripadamu, ketika mereka tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bapa di sorga, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai dengan 28, di bawah pimpinan pelayan khusus yang ada, baik para penatua Siamas, tim PDP, tapi juga BIPRA yang ada. Kiranya roh kerjasama yang baik tercipta di antara mereka, supaya semua bentuk kerja pelayanan yang ada di kolom benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami di sorga, tuntunlah kiranya kami, pakailah kiranya kami terus untuk memuliakan Tuhan di setiap tugas kerja dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Baik kami sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, atau apapun pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni dalam hidup ini, semuanya diberkati Tuhan, dibuat sukses dan berhasil oleh-Mu. Bapa, sehat-sehatkan kami semua, perteguh iman percaya kami, supaya di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, sekalipun wabah virus corona belum berlalu, namun kami tetap menjaga protokol kesehatan untuk memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, supaya kami tetap sehat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah setiap orang yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, baik yang sakit maupun yang bersyukur dan berbahagia di hari kesukacitaan dan kebahagiaan mereka bertambah usia, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Biar nama Tuhan menjadi sukacita dan sumber kebahagiaan bagi mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan karena sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit, berkenan kiranya Engkau mengulurkan tangan bagi mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan yang ilahi, yang mampu menjamah dan merangkul mereka, untuk mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya pertolongan yang sangat terpuji. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kerja pelayanan, baik badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 28, tetapi juga tim multimedia yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, kantoria, pemain orjen, pegawai gereja, kostor, diberkati senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani, teristimewa di sepanjang malam yang akan kami lewati. Kami mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya kami tetap ada dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, baik yang ada di tempat ini di rumah gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kita tutup ibadah kita dengan melakukan bersama-sama NNBT 28, ya Tuhan tolong aku.
sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.